Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak. Di sini ada dari berbagai generasi ya, multigen ya. Coba saya mau tanya, siapa yang paling muda di sini yang di bawah usia mungkin 12 tahun ke bawah, ada nggak? Oh ada ya, masih ada anak kecil ya. Ya ada banyak sekali remaja, saya senang sekali karena dulu saya guru sekolah minggu remaja ya. Kemudian saya juga melayani Tuhan ya di Persekutuan Pemuda. Kemudian dewasa saya juga melayani Tuhan sebagai diaken. Saya sangat senang sekali karena Tuhan masih pakai saya hari ini diundang oleh Muse untuk bicara di ibadah yang luar biasa ini. Anda rasakan kehadiran Tuhan? Amin. Amin ya. Baik. Saya kesini sudah 2 atau 3 hari ya. Tujuan utama adalah untuk sharing firman ya di retreat ya, ada 2 hari retreat kemarin. Kemudian hari ini saya diminta untuk membawakan firman Tuhan di depan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Tapi bobot saya sudah tambah 1 kilo sejak 2 hari ini ya. Jadi tadi saya baru dibawa ke Aloy. Tahu siapa yang pernah ke Aloy? Aloy bakmi Aloy. Wah luar biasa, ramai sekali ternyata bisnis di sini luar biasa, bisnis bakmi ya. Kemudian kemarin malam saya dibawa ke bakmi yang katanya harus antri 1 jam. Tahu itu? Apa itu? Terang bulan, kok tahu ya? Wah, kalau Anda hafal firman seperti itu luar biasa. Terang bulan katanya, langsung jawab ya. Tapi saya kehabisan bakminya. Bakmi gorengnya katanya paling enak ya. Oke. Kemudian sebelumnya saya dibawa ke Nyonya Akim, siapa tahu? Nyonya Akim. Nyonya Akim es buah, luar biasa ya, asam manis enak ya. Sebelumnya lagi saya dibawa Sari Nande, siapa yang tahu Sari Nande ya? Wah luar biasa, semuanya enak ya. Jadi selama 24 jam, kurang dari 24 jam saya sudah dibawa beberapa kali ya keliling-keliling ya. Tapi saya yakin kalau saya bawa firman ya, saya sharing sesuatu, saya memberi, saya akan menerima ya. Hanya saya memberi firman, saya menerimanya dalam tambah gendut nih. Jadi, tapi ini perbaikan gizi ya. Terima kasih banyak. Palembang itu adalah kota Musi ya, Sungai Musi. Jadi saya memulai dengan puisi ya. Boleh nggak? Boleh ya. Kalau baik ya, sesudah saya selesai Anda bicara cakep ya, bilang cakep ini ya. Oke, siap ya. Ke Palembang lihat Sungai Musi. Mampir untuk makan pempek lezat. Cakep ya, pempeknya lezat ya. Oke. Ke Metodis jangan sendiri-sendiri. Pulang bawa banyak berkat. Amin ya. Jadi kalau ke Metodis bawa teman ya. Kalau ke gereja bawa teman ya, supaya tempat ini suatu saat ya, lain kali kalau saya kalau misalnya Muse bersedia undang saya lagi, saya harapkan 6 bulan lagi di sini penuh semua. Amin. Baik. Hari ini saya bicara mengenai sesuatu yang mungkin tidak lazim ya. Ya, karena saya mau bicara sesuatu yang lembut tapi keras. Jadi siap dengan makanan keras. Saya yakin di sini kan bukan bayi-bayi lagi ya. Ya, harus terima makanan yang keras ya. Baik. Sesuai dengan tema utama bulan Mei ini adalah detox jiwa ya, bukannya detox badan ya, detox jiwa ya. Saya memulai dengan yang namanya transformasi sejati. Saya tidak katakan perubahan ya, saya tidak katakan berubah bentuk ya, tapi transformasi ya. Transformasi itu adalah next ya. Sama seperti kalau kupu-kupu dari ulat ya. Ulat yang tidak bisa terbang ya, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Itu adalah namanya transformasi, berubah dia. Ya. Dari Anda yang tadinya tidur rohaninya, kemudian dibungkus oleh kuasa Tuhan, kemudian bisa bebas ya. Terbang itu bebas ya. Bebas dari apa? Dari ikatan si jahat ya. Jadi kita ingin bicara mengenai
What is the true transformation? Apa itu transformasi sejati? Mari kita baca dari sifat manusia di 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. Ingat ya, 2222 ya. Ini bukan nomor cantik ya, tapi ini adalah ayat Alkitab. Dikatakan di sini adalah bagi mereka telah terjadi apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya dan babi mandi kembali berguling di dalam kubangan lumpur. Anjing balik lagi, udah muntah itu dia makan lagi. Kemudian babi balik lagi ke lumpur. Apa sifat daripada kedua binatang ini? Saya ambil salah satunya, babi misalnya. Babi ya, kelihatannya lucu ya, tapi kalau kita bersihkan ya, kita semprot ya, kita sikat ya, bersih sekali babi ya, bersih sekali. Habis itu kita lepas. Ya. Apa yang akan terjadi? Babinya akan balik lagi ke lumpur. Ya. Dia akan guling-guling kembali. Ya. Dia akan lupa bahwa dia barusan mandi. Ya. Dan kita percuma kita mandikan. Ya. Karena setiap kali kita tarik dia, kita bersihkan, dia balik lagi ke lumpur. Ya. Setiap kali kita bersihkan, dia balik kembali ke lumpur. Ya. Nah itu adalah jebakan bagi banyak orang. Ya. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tapi orang yang katanya sudah percaya pun ya, banyak terjebak seperti ini. Jadi kalau misalnya ya, kita ya, datang ke gereja hari Minggu, ya, duduk di sini, ya, mendengarkan kur yang luar biasa tadi. Tadi kurnya bagaimana? Luar biasa, mantap. Walaupun orangnya tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membawa kur seindah ini ya. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini untuk menyanyi kemudian balik lagi ke Jakarta ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan ya. Nah, kita mendengar kur yang baik ya. Kemudian kita mendengar khotbah ya. Kemudian kita juga ada persekutuan-persekutuan ya. Kita duduk di sini kita merasa wah kantung itu artinya apa? Bukan kantong ya. Kantong itu artinya tersentuh gitu ya. Tersentuh ya. Wah, saya dengar khotbah hari ini menyentuh hati. Saya mendengar kur hari ini lagunya luar biasa. Tadi puji-pujian di sini ya, singernya luar biasa, semangat sekali ya. Saya merasa sangat tersentuh ya. Tapi sesudah selesai hari Minggu, balik ke rumah, mulai lagi hari Senin ya. Ya, hari Senin balik ke kerjaan masing-masing ya. Yang anak-anak remaja ya, pergi ke sekolah, nyontek lagi. Ya balik lagi nyontek. Ada yang di sini nyontek gak? Siapa yang angkat tangan? Tidak ada yang ngaku ya. Jangan ya. Oke. Kemudian yang bisnis, balik lagi bisnis, nipu orang, cia orang ya. Senin sampai Jumat ya. Minggu balik lagi cuci dosa ya. Kemudian yang pemuda-pemuda ya. Sesudah selesai dari kebaktian, merasa suci ya. Hari Senin mulai lagi baca atau lihat-lihat TikTok atau apa-apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya, banyak kiriman video macam-macam yang isinya harusnya tidak ditonton oleh di bawah 17 tahun, dinonton semua ya, bahkan di atas 17 sebenarnya nggak boleh nonton ya, tapi masih nonton ya. Itu adalah seperti perilaku siapa? Perilaku siapa ya? Babi ya, perilaku babi ya. Itu adalah perilaku babi ya. Nah, kenapa itu terjadi ya? Kenapa kita selalu kembali lagi ya kepada sikap seperti babi? Walaupun banyak yang duduk di sini, saya yakin bukan nggak ada yang di sini ya, di gereja lain mungkin ya. Ya, gereja duduk baik-baik, tapi balik lagi hari Senin masih tahan mungkin. Selasa udah mulai nggak tahan. Ya, saya ya dulu 2 tahun yang lalu saya pertama sekali baru download yang namanya TikTok. Ya TikTok, tahu ya TikTok ya? TikTok tahu ya? Ya. TikTok ya, itu saya download, wah ini ternyata TikToknya itu tahu apa yang saya inginkan. Jadi waktu malam sebelum saya tidur ya, saya scroll, wah menarik sekali dia. Saya kan suka gitar, saya suka orang itu ya sepak bola gitu ya. Dia tahu saya suka sepak bola, dia tahu saya suka gitar, selalu dikasih feeding terus. Sehingga 30 menit tidak terasa itu. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, siap belum tidur tuh kayaknya ada ikatan untuk melihat TikTok, scroll ya.
Saya yakin orang ini tidak ada di sini kali ya. Kalian mungkin sudah kebal ya. Bagi saya 2 tahun yang lalu, wah ini menarik sekali. Memang TikTok jago sekali. Lebih jago daripada YouTube atau daripada Instagram. Dia jago, dia tahu sekali apa keinginan saya. Wah scroll terus. Tiap hari hilang 30 menit. Tiap hari hilang 30 menit ya. Sebelum tidur. Kemudian sesudah lewat 3 bulan, saya katakan bahwa wah ini saya bisa ketagihan nih. Kalau saya begini terus, saya bisa terlambat tidur ya, habis itu bangunnya tidak segar, kemudian emosi tidak bagus ya, kemudian saya juga meninggalkan membaca, harusnya lebih banyak baca kitab jadi berkurang 30 menit ya, merenungkan firman jadi berkurang 30 menit. Kemudian saya putuskan, saya delete TikTok itu dari app saya. Boleh cek HP saya nggak ada TikTok. Jadi saya delete ya, karena itu adalah menjauhkan saya dari Tuhan. Malah itu akan mendekatkan saya kembali kepada yang namanya apa nih? Babi ini ya, yaitu kembali ke kubangan. Itu adalah jebakan. Ya, itu adalah jebakan. Nah, kenapa kita bisa begitu ya? Ini adalah jebakan juga kekristenan. Banyak sekali kekristenan gereja-gereja ya, itu menganggap podium itu adalah sebagai show. Ya. Show itu adalah bagaimana membuat orang memberikan show yang terbaik. Suaranya mesti yang canggih-canggih, ya. Mesti yang bisa melantun gitu ya. Kemudian pakaiannya mesti bagus-bagus, bisa menarik ya, bisa menarik orang. Kemudian bandnya bukan cuma band ini ya, banyak gereja yang menghadirkan orkestra full, ya dibayar mereka. Walaupun banyak yang pemain orkestra itu bukan orang, bukan anak Tuhan, tapi mereka dibayar untuk show gitu, performance ya. Jadi gereja itu dipakai sebagai panggung performance. Pendeta atau penginjil yang bicara itu juga harus bicara yang bisa powerful, bisa membuat orang nangis, bisa membuat orang jatuh. Ya. Disentuh itu bisa jatuh. Wah luar biasa ya. Kalau tidak jatuh itu tidak sah. Ya. Kemudian banyak gereja juga yang membuat orang merasa bahwa datang ke gereja itu pasti ada kesembuhannya, pasti ada pemulihan, pasti katanya pasti. Ya. Nah, gereja itu dianggap sebagai satu performance atau show. Tapi tidak ada Tuhan. Tuhan tidak hadir. Yang hadir adalah manusia. Saya pernah ke gereja, banyak di gereja China. Di China, saya tahu di Tiongkok ya. Di China 20 tahun yang lalu ya. Gereja itu masih subur, ya, 20-30 tahun yang lalu gereja masih banyak. Ya. Sekarang lagi opres, lagi ditekan. Ya. Tapi 20-30 tahun yang lalu saya banyak ke gereja yang namanya bawah tanah tapi sebenarnya di atas tanah. Tapi mereka bebas ya. Mereka bebas menyembah Tuhan tanpa ada kontrol dari pemerintah. Ya. Tapi yang saya lihat di sana adalah gereja-gereja di sana biasanya ya, hampir semua adalah gereja yang sederhana. Nggak ada AC kayak gini nih, jarang nggak ada AC. Ini lantai itu biasanya lantai semen itu, nggak ada ubin sebagus ini. Ini Wumus ini gerejanya luar biasa, mewah bagi orang China, mewah sekali. Alkitab, ya. Alkitab mereka itu sudah banyak robek, kotor, dekil. Tapi saya katakan bahwa dirty Bible, clean heart, ya. Clean Bible, dirty heart. Itu yang ngomong kalian ya, bukan saya. Ya, kalau Alkitab yang kotor itu berarti sering dibuka, ya, itu akan mencuci hatinya. Ya. Tapi Alkitab yang bersih itu berarti hatinya masih kurang bersih. Ya. Nah di China, ya, walaupun keadaannya begitu, ya, suasana kebaktian sangat biasa. Tidak ada kur di China. Kebaktian rumah tangga mana ada kur naik segini ya, pakai dasi ya. Kemudian pakai jas ya, tidak ada itu, tidak ada. Mereka dalam kesederhanaan menyembah Tuhan. Kadang-kadang tidak ada musuh, kadang-kadang tidak gembala. Kenapa? Karena gembala ditangkepin. Ya udah, semua orang cuma menyanyi, menyembah, baca Alkitab ya. Tapi di sana ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu yang paling penting. Gereja itu bukan kur, gereja bukan cuma mengenai khotbah ya. Saya bicara itu juga Tuhan yang titipkan. Tapi saya bicara ada masa waktunya 30 menit selesai. Ya. Tapi yang tidak selesai adalah firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing.
Itu yang akan terus menerus, ya. Itu yang akan tertanam. Ya. Jadi transformasi sejati itu butuh dua hal. Ya. Butuh dua hal. Bagaimana caranya kita tidak kembali kepada kubangan, tidak kembali kepada tempat babi yang berlumpur tersebut. Ada dua hal. Ya. Yang pertama, ya, kita lihat dari Yeremia 32 ayat 38 sampai 40. Yeremia 32 ayat 38 sampai 40. Kita baca sama-sama ya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberikan kepada mereka satu hati dan satu tingkah laku sehingga mereka takut kepadaku seumur hidup mereka untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang sesudah mereka. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan berhenti berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh dariku. Apa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati mereka? Apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati mereka? Apa yang ditaruh Tuhan? Di ayat ke-40. Takut akan Tuhan. Fear of God. Fear of God. Jadi kita bukannya diberikan sesuatu yang janji yang muluk-muluk ya. Tapi kita diberikan diberkati dengan takut akan Tuhan. Kita menerima takut akan Tuhan. Ini menurut saya hadiah yang punya konsekuensi yang luar biasa. Kalau kita menerima hadiah, kan kita buka. Ya kan? Kita lihat isinya, kita pakai. Ya. Ini ada hadiah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, itu hadiah tuh. Itu adalah berkat bagi kita. Ditaruh di dalam hati kita. Supaya apa ya? Untuk kebaikan siapa di sini? Untuk kebaikan kita ya. Di sini katakan untuk kebaikan mereka. Dan siapa lagi? Anak-anak mereka, yaitu anak-anak kita ya. Yang datang sesudah mereka. Ya. Jadi anak turun-temurun kita akan diberkati kalau kita menerima berkat yaitu takut akan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjauh dari Dia. Ya. Pertanyaannya adalah, beranikah kita menerima berkat takut akan Tuhan tersebut ya, di dalam hidup kita? Beranikah? Belum tentu semua orang berani. Ya. Tapi orang Kristen sejati akan mengatakan, ya Tuhan, saya akan berani menerima berkat takut akan Tuhan ini. Taruh di dalam hati saya. Sehingga ketika keluar dari gereja, hari Senin, saya terima WhatsApp, isinya gambar yang tidak perlu saya lihat, maka karena takut akan Tuhan, saya akan delete. Ya Tuhan, ya, anak-anak remaja di sini. Saya mau menerima takut akan Tuhan, supaya suatu saat kalau ditawarin rokok, ya, kalau ditawarin untuk merokok, maka saya katakan bahwa saya nggak bisa terima lagi karena saya sudah ada takut dalam Tuhan. Fear of God di dalam hati kita. Itu adalah apa yang membedakan antara babi dengan ciptaan Tuhan. Itu yang membedakan antara anjing yang kembali menjilat ludahnya dengan orang yang sudah bertobat. Orang bertobat tidak saya lihat dari baptis. Belum tentu. Saya sendiri pernah merasakan, saya dibaptis. Tapi tahun pertama saya masih adjustment. Kembali kepada dosa-dosa yang lama. Pelan-pelan saya perbaiki sampai setahun kemudian saya betul-betul ditaruh oleh Tuhan. Takut akan Tuhan. Saya menerima itu. Takut akan Tuhan. Kalau kita sudah ada takut akan Tuhan, maka kita bisa dibiarkan dilepas di mana saja seperti kupu-kupu. Dan kita akan bisa menghadapi semua ujian dan percobaan tersebut. Coba katakan ke samping kiri dan kanan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Katakan kiri kananmu, takut akan Tuhan. Fear of God. Siapa yang mau terima takut akan Tuhan di sini? Ya, amin. Ya, siapa akan terima nih? Siap terima? Siap terima? Siap terima konsekuensinya? Kalau Anda terima takut akan Tuhan, konsekuensinya ketika kita berhadapan dengan dosa, kita bisa pakai itu ya untuk mengusir dosa tersebut, untuk lari daripada jebakan iblis. Ya. Karena kita ada takut akan Tuhan. Itu penting sekali. Itu adalah transformasi.
Transformasi bukan dilihat dari KTP-mu terus, Pak, Bu, saya mau ganti KTP dari agama XYZ menjadi agama Kristen, tidak. Ya. Transformasi dilihat dari ada tidaknya takut akan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau ada takut akan Tuhan, maka Anda adalah orang-orang yang memang sudah ditransformasi, sudah hidup baru. Ya. Takut akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kemarin diminta bicara di kalangan bisnis di Indonesia, di Palembang di sini, di Hotel Santika. Saya pelajari satu fakta statistik bahwa berdasarkan survei orang Indonesia kalau ditanya apakah kamu percaya Tuhan atau tidak, apakah kamu beribadah atau tidak sesuai dengan agamamu masing-masing. Tahu gak jawabannya berapa persen? Rata-rata orang Indonesia. Rata-rata orang Indonesia. Kalau ditanya apakah kamu percaya Tuhan, tidak. 90% orang Indonesia mengatakan, ya saya percaya Tuhan. Baik itu agamanya macam-macam ya, Islam, Kristen, Buddha ya. Jadi Indonesia termasuk orang yang cukup beragama, betul nggak? 90% taat beragama. Ya. Kalau doa sesuai dengan jamnya, ya. Kalau orang Kristen datang gereja, makanya gereja penuh tuh. Ya, di tempat tinggal saya di Jakarta di Puri Indah, ya, itu dalam radius 1 kilometer di situ ada gereja tradisional, ya. Kemudian ada gereja GBI, ya. GBI-nya juga di mall itu dibuka 20 tahun yang lalu, ya. Saya lihat itu kebaktian mula-mula hanya 800 orang. Kemudian dibuka 2, 3, sekarang 5 kebaktian, setiap kebaktian 800 orang. Penuh. Wih. Gereja GKI juga cukup penuh di sana. Kemudian di GBI lantai atasnya sekarang dibuka GMS. Baru dibuka setahun yang lalu. Gereja Mawar Sauron. GMS. Saya lihat di sana, wah lebih gede lagi. Satu kebaktian berapa? 1.000 orang. Full, penuh. Kemudian dia buka 5 kebaktian sekaligus. Jam 9, 11, jam 1, jam 3, jam 5. 1.000. 5.000. Dalam setahun. Barusan ulang tahun ya. Beberapa bulan yang lalu. 5.000 orang. Wah penuh juga gerejanya. Kemudian saya intip ke bawah. GBI yang di basement yang sudah buka 20 tahun yang lalu. Saya pikir angkat ke atas kan orang-orangnya pindah gitu ya. Ternyata di GBI tetap penuh. 800, 5 kali kebaktian. Dari mana orang-orang ini? Banyak orang ke gereja. Banyak orang taat beragama. Tapi berdasarkan survei, Indonesia negara korupsi itu ranking berapa di dunia? Ya, ranking berapa di dunia? Indonesia korupsinya. Ranking 2 ada yang bilang 2 ya. Itu sudah bagus tuh. Ranking 2. Ya. Indonesia kalau berdasarkan ranking-rankingnya salah satu yang paling korup di dunia. Negara yang paling korup di dunia. Bagaimana negara yang paling religius, ya, paling berbakti, paling beragama, paling taat, paling banyak sembahyang, tetapi paling korupsi. Paling korupsi. Dan judul pinjolnya paling banyak itu. Ya, baik pelaku maupun korban. Ya, pelakunya banyak. Ya. Ribuan anak-anak muda dari Medan saya lihat pergi semua ke Kamboja. Kerja jadi judul ya, scamming orang ya. Ribuan. Bahkan dibuat persekutuan orang-orang Indonesia di Kamboja. Untuk para scammer tersebut ya. Ya, untuk para scammer dibuat persekutuan. Dibuat gereja di sana. Karena saking banyak orang Indonesia yang pindah ke Kamboja, ke Myanmar ya. Jadi scammer ya. Kemudian di sini di Indonesia sendiri ya ikutan judul ada berapa banyak? Ya. Menurut statistik 20% guru-guru itu ikutan judul ya. Ataupun pinjol. 20%, waduh. Gila sekali ya. Jadi kenapa 90% orang taat beragama tapi masih paling korup ya, paling banyak judul, paling banyak pinjolnya. Karena ini mereka taat beragama tapi tidak ada takut dalam hatinya. Nggak ada takut siapa-siapa. Nggak takut siapa-siapa. Saya orang Medan ya. Orang Medan ya. Kalau saya di Jakarta ya, biasanya kalau ditanya ya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Medan. Wah, itu orang udah mulai takut ya.
takut kasih kredit. Katanya kalau kasih kredit itu jangan kasih ke orang Medan. Dan ada satu lagi, saya pernah bersama dengan seorang direktur bank ya, pergi ya untuk keliling cek ke bisnis-bisnis. Kemudian saya duduk di samping pemilik bank tersebut, pemilik bank, banknya Bank BCA, pemiliknya ya. Saya duduk di sampingnya di mobil ya. Waktu itu saya masih muda, dia sudah umur 50-an. Dia katakan kepada saya, anak muda, ya. Dia nggak kenal saya, namanya dia juga kayak gitu, ingat ya, anak muda ya. Kalau kamu kasih kredit ya, kamu hati-hati kasih kredit ke orang dari 2 daerah. Satu itu dari Medan, ya. Hati-hati katanya. Dia nggak tahu saya dari Medan ya. Hati-hati, jangan kasih kredit ke orang Medan ya. Hati-hatilah. Terus kedua orang Pontianak katanya. Dia nggak tahu istri saya orang Pontianak ya. Jadi kita gabungan yang luar biasa ya. Jadi orang Medan ditakuti di Jakarta ya. Tapi orang Medan di Jakarta ya, teman-teman saya di PIK ya, Pandai Kapuk, orang Medan takutnya sama orang Palembang katanya. Wah, takut sama orang Palembang katanya, karena orang Palembang yang punya PIK katanya. Takut sama orang Palembang ya. Tapi ketakutan yang sebenarnya adalah bukan ketakutan kepada manusia, tapi apa? Takut akan Tuhan ya, fear of God ya. Siapa yang mau? Ya sekali lagi angkat tangan ya. Siapa yang mau menerima anugerah takut akan Tuhan? Ya, amin ya. Oke, bagus. Yang kedua ya. Supaya kita ada transformasi sejati ya. Jangan cuma takut ya. Takut itu membuat kita stres kan. Takut itu membuat kita depresi. Ya. Kekristenan itu bukan sesuatu yang membuat Anda stres ya. Anda harus diimbangi ya dengan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan. Jadi seperti koin, satunya di atas ya, takut akan Tuhan, di bawahnya harus ada kasih Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan di sini ya. Next ya. Di Roma 5 ayat 5, kita bersama-sama ya. Roma 5 ayat 5. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih Allah telah apa nih? Dicurahkan ya. Dicurahkan artinya gimana? Dicurahkan berarti kalau ada botol ya. Ya, ada gelas ya. Air kalau dicurahkan itu berarti apa? Tumpah gak dia? Tumpah dan luber ya, dicurahkan. Dia bukan katanya dituangkan, tidak ya. Tidak dikatakan dituangkan, tapi dicurahkan. Dicurahkan itu berarti melimpah-limpah, melebihi apa yang kita bayangkan ya. Nah, itu adalah kasih Allah ya. More than what we think ya. Saya tadi kan berikan kesaksian ya. Kesaksian yang sesudah kebaktian itu banyak orang bilang saya tersentuh karena kesaksiannya banyak yang juga kondisinya sama. Saya punya ayah ya. Ayah saya waktu saya kecil, ayah saya itu orangnya dingin. Dingin itu berarti bukannya temperaturnya dingin, bukan ya. Tapi kelakuannya itu dia sangat kaku gitu ya. Kemudian orangnya jaga jarak ya. Ya, jaga jarak ya. Dan juga suka merokok, sangat suka merokok ya. Jadi kalau kita anak-anak itu susah mendekat kepada dia. Nggak bisa didekat ya. Nggak bisa kita disayang-sayang, enggak. Dia bukan orang kayak gitu, kaku, orangnya kaku sekali ya. Kemudian suatu saat waktu SMA bisnis keluarganya bangkrut ya. Ayah saya harus memulai dari nol kembali ya. Dia bawa kami ke Jakarta ya. Kemudian di Jakarta dia memulai hidup baru ya. Nggak punya apa-apa, naik motor kembali ya. Kemudian dia kerja di satu tambang pasir, jadi kuli pasir, mandor pasir di Tangerang ya. Di jauh sekali, Tangerang ya. 2 minggu pulang sekali, 1-2 hari habis itu kerja lagi. Demikian berbulan-bulan ya. Jadi saya lihat dia suatu saat pulang ke rumah, kulitnya jadi hitam, kejemur, kasihan, hitam sekali. Saya sudah kayaknya tidak mengenal ayah saya sendiri. Hitam ya, kurus ya, karena di sana kurang makan di tempat tambang pasir di Tangerang ujung sana ya. Ya. Kulitnya gelap, kemudian badannya kurus, kelihatan lemah sekali, menua jauh sekali, tiba-tiba menua kira-kira 5 tahun atau 10 tahun ya, tua, kelihatannya tua ya. Dan disitulah saya melihat bahwa ayah saya yang saya lihat dulunya adalah dingin ya.
sebenarnya hatinya adalah sangat warm. Hatinya itu sangat baik. Hatinya sebenarnya adalah menyayangi kita dan berkorban bagi kita. Sehingga dia menderita untuk mencari nafkah agar anak-anak dan istri dan keluarga bisa hidup. Itu adalah kasih yang menurut saya luber. Luber, tumpah. Disitulah saya mulai membayangkan, saya mulai bisa koneksi. Dulu saya nggak bisa koneksi kasih Allah Bapa. Waktu saya terima Tuhan itu saya tidak tahu kasih Allah Bapa itu paling susah dibayangkan. Karena Allah adalah Bapa kita. Kalau juru selamat kita, saya bisa mengerti karena dia bangkit, satu-satunya bisa bangkit dari kubur, menampakkan diri di hadapan ratusan orang, kemudian dia bangkit ke surga disaksikan oleh banyak sekali orang, ratusan orang. Itu saya bisa mengerti. Tapi kalau Allah kita seperti Bapa, sedangkan Bapa yang saya hadapi ini orangnya dingin kaku, gimana saya bisa mengerti? Sampai saya melihat bahwa ayah saya itu berkorban bagi saya. Ayah saya itu bekerja mati-matian bagi saya. Dan saya katakan ini bagi anak-anak muda hargailah anak-anak muda hargailah papa mamamu Hargailah papa mamamu Apalagi kalau orang-orang sudah percaya Mereka memiliki kasih yang luar biasa, luber, kasih luber. Enggak terkira Enggak terkira. Tidak ada perlu kita balas, tidak ada mengharapkan balasan dari kita. Itu adalah kasih yang dikatakan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan dikarunikan kepada kita. Jadi transformasi, kalau Anda ingin berubah dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang terbang, perlu dua hal yang paling penting. Satu adalah apa tadi? Takut akan Tuhan. Fear of God. Anda terima. Anda terima. Anda terima. Anda terima. Itu akan membuat bukan hanya Anda ada, bukan hanya bapak-bapak, adik-adik sekalian, tapi keluargamu akan melihat ada yang Tuhan di dalam hidupmu. Keluarga kita akan mendapatkan berkat atas ketakutan kita kepada Tuhan. Dan serta yang kedua, perlu ada cinta Tuhan yang luber, yang dicurahkan pada kita, yang berkelimpahan. Yang bisa kita bagikan kemana-mana. Kalau melimpah itu kita bisa bagikan. Kita nggak usah irit-irit. Karena kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kita berbuat baik kepada orang lain. Tuhan yang membalas, bukan orang lain. Jangan harapkan. Kita mengasihi orang-orang yang tidak bisa dikasihi. Orang-orang yang memang tidak layak dikasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita tidak layak. Tuhan itu sebenarnya tidak perlu pujian kita. Tuhan tidak perlu persembahan kita. Tuhan tidak perlu penyembahan dari kita. Tapi Tuhan itu layak disembah. Tuhan itu layak untuk dikuduskan. Bukan karena kita. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan karena kita rajin baca Alkitab atau apapun. Tapi yang penting adalah mempraktekkan itu. Mempraktekkan itu dengan menerima takut akan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian percobaan, kita pakai itu. Kita buka anugerah tersebut. Pakai itu sebagai tameng untuk menghadapi setan. Bahwa saya tidak akan melakukan ini. Karena kalau saya buka ini, saya lihat ini, saya baca ini, saya nonton ini, atau saya melakukan hal yang buruk ini, saya akan melukakan hati Tuhan. Karena saya takut dia sakit hati. Saya takut Tuhan kita itu sakit hati. Maka saya tidak akan lakukan itu.